Natalia Lim di sini ingin mengatakan benar adanya 100% saya Natalia Lim adalah seorang mu'alaf, yang dimana sebelumnya saya adalah seorang Kristiani yang memutuskan menjadi seorang mu'alaf dan memilih Islam menjadi keyakinan saya dan keputusan besar saya dalam hidup saya yang akan saya tanggung jawabkan hingga saya meninggal dunia nanti. Saya akan mengucapkan 2 syahadat yang pernah saya ucapkan lebih tepatnya di tahun 2013 pada tanggal 11 Oktober, dan lebih tepatnya saat saya menginjak usia 17 tahun saat saya dimu'alafkan oleh Bapak Mardan Adijaya, seorang Raja Mempawah di Kabupaten Mempawah, Pontianak, Kalimantan Barat. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang dimana saya mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah adalah Nabi yang akan membawa saya ke jalan Allah, Nabi utusan Allah yang akan membawa saya pada kebenaran, tanpa bermaksud untuk mengecilkan agama sebelumnya dan lain hal. Melihat komentar-komentar di video tentang tanggapan saya terhadap Elia dan Dr. Richard Lee dalam sebuah podcast mereka, di mana saya adalah salah satu orang yang tidak setuju tentang beberapa poin di statement Elia mengenai teologis asumsi. Kenapa buat tema seperti ini, benar nggak sih? Karena narasi yang dibuat kan beda dengan penjelasan kalau pada saat ibadah kan. Nah, tapi maksud saya, pertanyaan saya, tujuannya Arom ini apa? Kalau cuma membanding-bandingkan, tapi kenapa Arom harus mengaku sebagai pendeta? Itu sih awalnya nggak pernah mengaku pendeta, tapi diakui pendeta, ya udahlah. Siapa yang bilang Arom pendeta? Dulu Kian Santang dulu. Kian Santang. Nah, dulu kan awalnya Arom ngakunya apa? Nggak ada ngaku apa-apa. Saya bilang biasanya Kristen. Oke, sebelum kita tanya lebih banyak lagi, tujuannya Arom minta bersahadat sama Bang Zuma apa? Apa udah murtad atau gimana? Nggak tahu sih kok, karena sebelumnya kan saya ngerasa ikut ibadah terus, rajin ibadah terus ke gereja tiap minggu. Saya karena sudah sering ikut kan, ya udah nggak dianggap lah kalau di Islam, karena udah sering ibadah mereka kan. Sudah merasa murtad berarti? Udah ngerasa diri murtad aja. Sudah merasa murtad? Sudah ngerasa murtad. Tapi sebenarnya bukan pendeta ya, berarti ya? Yang pacarnya orang Kristen itu benar? Ada? AKBP? Tanya? Coba buktiin dong kalau benar pernah ibadah di gereja ini apa segala macam. Ini apa? Aplikasi. Ya dia lewat booking kan jamnya. Ya nggak, maksudnya bukti bahwa Arom Kamu pernah ke gereja? pendeta atau ada fotonya atau apa gitu? Oh, waktu itu udah dikirim ke Kian Santang kan? Masih ada dong. Di sini udah di riset. Jadi nggak ada bukti kamu pernah ibadah di gereja juga? Nggak ada, paling yang di itu, yang di apa namanya? Yang di akun satunya itu. Coba di biar kita yakin aja. Kamu lahir Islam berarti? Dari keluarga Islam berarti. Lu ngaku sama gua kan keluarga lu kan di Magelang ya? Iya. KTP lu KTP mana? KTP Lampung. Orang tua di mana sekarang? Sekarang tinggal di Lampung semua. Islam semua berarti. Ini orang tua lu tahu nggak nih lu berbuat begini di medsos? Enggak. Enggak ada lagi. Di TikTok cuma ini doang, pas ikut di acara Tiberias. Bisa cari ke Tiberias. Mana lu nya?
Itu pas acara ikut Iberia sih. Nggak ada foto-fotonya, udah nggak ada riset. Paling kalau mau ya aplikasi itu. Saya memang buktinya dari aplikasi kan kalau mau ibadah. Ya kalau setiap orang kan bisa install aplikasi begitu. Aku juga bisa install itu kita atau Itu kan bukan bukti bahwa lu pernah ke gereja. pernah dibaptis nggak? Belum, coba nanti sebentar ya. Ya biasa kan ikut komsel, ada ikut komsel nggak? Sebentar. Nggak, tapi kok nggak nangkep nih alasannya apa? Belum. Belum. Nggak, jadi muslim dari lahir, habis itu Lihat euforia TikTok app gini, terus terus pura-pura kafir. ada yang pakai pendeta itu. Ya, Tapi di video yang sama saya di studio saya, dia ngaku S2 Islamologi di SCT, cuma dia nggak sebutin SCT apa ya nggak? Nah, kenapa lu ngaku begitu? Mbak, Americano satu mbak. buat yang hitam deh. Makin gelap kayak. Nggak kuat tidak hitam. Oh, dikasihnya latte. Tadi latih. Kan gue bilang nggak kuat. Sekarang tiba-tiba gelap. Nggak ada lagi fotonya. Udah, berarti lu belum bisa buktiin bahwa lu pernah ke gereja. Itu aja. Kalau nggak bisa buktiin sekarang, sampai kapanpun nggak akan bisa buktiin berarti. Sebentar ya. Semoga belum tidur. Nggak, Arom sadar nggak dengan perbuatan Arom ini? Arom itu sudah mempermalukan umat Islam. Sadar sih kok. Nah, yang saya tanya, tujuannya apa? Ya kemarin itu. Sorry, sebentar sebelum jawab. Apakah itu kemauan Arom sendiri atau disuruh sama kalangan Kristen? Enggak, saya sendiri pribadi. Sendiri. Karena apa ya? Karena sering ikut ibadah itu sih kok jadi apa ya? Jadi kayaknya narasi yang dibangun itu kan kayak ngerendahin Kristen kan segala macam. Padahal saya ikut ibadah terus kan. Jadi Arom pengen membela Kristen. Betul. Sebenarnya itu Berarti sih. Arom sudah merasa orang Kristen. Ya sebenarnya itu. Oke, berarti Arom sudah menjadi murtadin. Karena belum dibaptis ya. Tapi saya ngerasa Nah, udah ikut aja. murtadin itu nggak harus dibaptis. Dia ketika sudah tidak beriman dengan rukun iman Islam, ketika dia sudah beriman lain, menyembah manusia, itu udah murtadin. Nggak harus dibaptis. Tahu syarat riddah nggak? Riddah. Salah satunya kan itu. Iya. Syaratnya orang murtad salah satunya itu. Dari rukun iman Islam yang 6 itu, salah satu aja. Jadi kemauan sendiri Arom. Tujuannya Membela Kristen. membela Kristen. Karena narasi yang dibangun kan seolah-olah Kristen buruk kan. Bukan karena alasan lain. Bukan. Bukan karena masalah ekonomi. Enggak. Yakin. Berarti ketika Arom mulai terjun di dunia TikTok, ya sampai datang ke tempat saya, itu berarti Arom sebagai orang Kristen. Karena menurut saya ya udah ikut ibadah terus, ya menurut saya orang Kristen gitu. Sudah orang Kristen. Berarti sudah murtadin berarti ya. Saya cuma tegas saja. Bisa dianggap begitu mungkin. Nah, sudah nyembah Yesus sebagai Tuhan belum? Ya kalau di gereja pasti memuji Yesus Tuhan. Ya, nggak harus di gereja, di rumah. Artinya dalam akidahnya. Oh iya, kalau itu iya. Udah. Karena dari 2004 akhir. Alasannya bilang ke saya pernah ikut S2 Islamologi di SCT apa? Ya karena sebelumnya di TikTok udah viralnya begitu kan, di framingnya begitu kan. Pendeta. Ya udahlah mau gimana lagi gitu. Nah, sekarang kalau cuma ada orang nyebut kita pendeta, tapi kalau kita sendiri nggak bisa membuktikan bahwa kita pendeta, kenapa diterima sebutan itu? Iya, bahaya itu.
Contoh nih ya, Kondoni nih, sering Resiko dipanggil itu. Ustadz kan? Iya, Dia tahu, resiko. bahaya loh itu. Kalau gua nggak mau dipanggil ustad, gua maunya prostat aja. Nah, Proses jadi ustad. nah, Wah, yang mau dipanggil Habib. Mau jawabnya Turunan ditanya Nabi, berat. turunan Nabi juga ya. ya, Nabi Adam. Gue mau dipanggil Habib. Nah, saya cuma pengen tanya ke Arom dengan melakukan tindakan seperti ini sudah mempermalukan umat Islam atau enggak? Arom ngaku ke tempat Arom sekarang kerja sebagai orang Islam atau orang Kristen? Islam, karena awal ngelamar Islam. Kenapa ngaku di perusahaan Islam, ngaku di teman-teman TikTok Kristen? Kalau nggak ada alasan lain. Kalau di tempat kerja mungkin nggak ada yang tahu ya, kegiatan saya di luar dari kantor gitu. Kegiatan dari luar dari kantor kan ke gereja gitu, segala macam. Ya, tapi kan KTP-nya Islam, ngakunya sebagai orang Islam, tapi berani di medsos. Di medsos kan bisa siapa aja nonton. Termasuk perusahaan juga bisa nonton. Apa nggak mikir resikonya sampai ke situ? Pakai dulu Bang. Gimana menurutmu? Pakai aja. Enggak, gini. Ini alhamdulillah ya, abang yang nemuin ya. Kamu kebayang nggak kalau orang Kristen yang tahu ini? Kebayang sih bang. Bikin malu Bang Zuma sama Kodoni nggak? Lo tahu nggak itu? Pasti bikin malu sih. Jadi kita dibikin nanti framingnya nih, kita setting kamu. Jujur, gue bilang, gue malah pertama susah sama Kodoni ngapain Kan? dua orang buat jadi pendeta. Iya. Gue kenal Kodoni dari lama. Ini anak Islam kenapa dibikin framing jadi pendeta? Itu Coba lu bisa nggak konfirmasi ke Kian Santang? Kian Santang bener nggak pernah nyebut dia pendeta? Telepon. Kalaupun Nggak lah usah, dipanggil, maksudnya kalaupun lah kayak gitu, kenapa dia iyai? Kenapa dia Enggak, tapi kita pengen tahu bener nggak Kian Santang nyebutnya pendeta? Maksudnya terlepas daripada dia terima atau enggak. Gitu. Iya. Nanti juga kenapa alasannya manggil pendeta? Enggak, ini alhamdulillah banget ya, berkah puasa kita ya. muncul. Antum tahu gimana? Kebayang nggak kalau tiba-tiba kafir yang tahu? Ini dibilang wah orang Islam mualaf. Lo kayak ngelempar tai nggak ke kita semua? Biasa nonton wah punya TikTok. Terus bisa lewat Enggak, langsung konten lo langsung dianggap semua berarti yang mualaf di ini lo kayak gini Ya bisa settingannya. jadi gara-gara Iya kan? gara-gara dia bisa begitu dianggapnya. Gua setting semua. Iya. Kayak ngelempar tai kan? Tapi yang tepat tainya di muka sih di muka Bang Zuma tuh. Iya makanya Makanya di sini. kita di sini. Enggak, kalau kita jelas nggak terima katanya. Nah kalau memang bener lu merasa murtadin, sudah murtad dari Islam, mungkin masih bisa kita maklumin kalau dia benar-benar merasa murtadin. Tapi kenapa lu ngomong sebagai atau ngaku sebagai murtadin itu dibalik itu ada hal-hal yang dusta gitu maksudnya. Ya, yang bikin parah tuh pendetanya. Pendetanya. Kalau cuma murtadin biasa sih. Enggak, dan yang lebih mematikannya lagi nanti kalau ada dari pihak seberang nyerang Api, nyerang Kodoni, oh kalian mempermainkan jabatan pendeta. Iya. Itu siapa yang ngadepin nanti? Kamu? Ya bukan sih, pasti Api sama Kodoni. Nah, Nah, itu dia. itu yang kita nggak terima. Kalau ada umat Islam nyerang dari internal nih, nyerang Api, nyerang Kodoni, siapa yang mau turun? Sama juga lu juga mempermalukan Bang Haji Deddy Miswar nggak? Iya. Dia belum nyadar nih gue siapa. Yang di TikTok. Menurut lu perbuatan lu salah nggak Rom? Salah oh. Kenapa lu ngaku sebagai Arom? Ya karena Nggak sebagai El Fajar Wijaya. tadinya mau dipakai nama itu kan tadinya. Untuk ke Kristen tadinya mau pakai nama itu. Arom. Ya.
tadinya. Jadi gini, lu ke gereja apa? Coba sebutin yang jelas. Alamatnya di mana? NDC di Central Park. NDC itu apa? Ada bisa Nafiri. tulis nggak? Nafiri. Nafiri apa? Nafiri Church ya, Iya. Center Point. Central Park. Central Park. Lantai 8. Soho, Neo Soho. Neo Soho. Pas di bioskop. Ya. Oh, Neo Soho itu ya. Bukan. Seberang. Di Central Parknya kan ada bioskop. CP-nya. Lantai Di 8. dalam bioskop dia ada ruangan lagi. Berapa kali lo ke situ? Udah sering. Sudah terdaftar belum di situ? Berapa sebagai kali? jemaat itu? Kayaknya datang-datang aja sih kok. Nggak Kan terdaftar. pakai aplikasi ini. Nggak terdaftar. Datangnya hari apa? Hari Minggu. Nah, lu daftar di aplikasi itu lu tulis nama, Kan ada namanya. tulis nama. Berarti terdaftar di gereja itu dong? Nggak tahu sih. Iya dong, harusnya ya. Berarti di gereja itu punya aplikasi bahwa dia pernah datang dengan nama itu ya? Dengan nama siapa? Arom atau Fajar. Fajar? Berapa kali lo ke situ? Udah sering lah. Udah banyak. Bang. Dari bulan apa sampai bulan apa? Dari 2024. Sampai bulan? Terakhir itu bulan Desember masih ikut. Januari masih ikut. Januari 2024. Januari Coba 2024. lihat. Di situ ada record ini nggak? Iya, Ada mesti. historinya lu Di aplikasinya daftar nggak? mestinya ada. Daftar. Kan kalau gereja nggak harus di NDC terus sih bang. Kadang ke Aplikasinya, aplikasi. KBP Kebenjerukan. KBP Kebenjerukan ada tuh. Kadang ke situ juga. Yang lo ngakunya tadi yang ke situ kan pasti ada historinya dong Oh sama. ada betul. Tapi kemarin Tiberias. Tiberias itu kan gabungan seluruh gereja ibadah Natal Oh, pas yang di di GBK. GBK. Belum ada gabungan, bukan acara dia. Acara apa? Acara Tiberias. Nah, ini jemaat lepas ini. Berarti lu sebenarnya GKJJ lu berarti. Jemaat lepas ini. Tahu nggak GKJJ bang? Gereja Kristen jalan-jalan. Ada singkatannya dia. Itu sama yang di sisi siapa? Bintangnya. Ya. Kalian nih. Karena mau ikut pacar masuk gereja. Awalnya itu sih bang Jadi 2024. bukan karena ngelihat Kristen dijelek-jelekan di TikTok, tapi karena pengen satu sama pacar sebenarnya di awal. Sebenarnya itu awal. Karena udah belajar juga Bible baca-baca, kok narasi yang dibangun di TikTok kok beda ya sama penjelasan di gereja gitu. Terus Nah, itulah yang saya mau didiskusiin ke waktu itu di TikTok awal kan. Mau bantah itu semua kan bahwa di gereja itu nggak seperti itu ajarannya gitu. Kalau di gereja cuma bahas tentang kehidupan, tentang nasihat-nasihat, mana ada bahas Bible. Iya, makanya narasi yang dibangun kan beda gitu. Aslinya kan yang diajarin nggak gitu. Biasa pendalaman Alkitab baru ada. Tapi kalau dibilang murtadin juga nggak ada buktinya ya. Iya makanya. itu dia. Masa nggak ada teman gerejanya? Biasa kan lu kalau sering ke gereja tuh tetap diajak ikut perkumpulan Bareng pasangan bang. pasangan lu. Oh. Mana ya? Nggak ada historinya sih. Cek historinya gimana? Dari Google Maps lo aja, kalau lo pernah ke situ kan pasti ketahuan. Kan nggak makin bang. Kan kontrakan gue deket situ. Iya kan kelihatan dari Google Dari Maps, hari Minggu, hari Minggu. history maps lo, handphone lo tuh ke situ, pasti ada. Sampai sekarang lu masih gereja nggak? Udah nggak. Dari Desember enggak? Dari kapan? Dari Januari. Jadi kalau lihat Desember masih bisa kelihatan. Tapi ini historinya nggak ada. Lihat aja itu lebih gampang kalau benar. Iya, historinya tapi nggak ada di sini. Gimana cari historinya maksud gua? History map nyarinya gimana? Coba sini. Paham. Dia gini nih. Karena gini Rom, ini gua jelasin ya. Tindakannya Arom ini bisa masuk atau dianggap sebagai mempermainkan agama. Ini ya, ini dasarnya cuma dari situ aja. Kalau nggak ada arah ke situ, kita juga ngapain jauh-jauh ke sini ya? Iya. Nggak mau kita juga ngurusin satu orang Arom, nggak mau. Iya, riwayat kelasnya nggak ada. Cuman tindakan Arom ini bisa dikategorikan sebagai mempermainkan agama. KTP-nya Islam, ngaku-ngaku murtadin, tapi ke kantornya juga nggak ngaku, cuma di medsos aja, terus kemudian bahkan sampai disadarkan. Aku S2, STT.
S2 tuh berarti S1 tuh udah pernah dilewatin. Dia lini masa aja, Pendeta. Google lini masa. Itu mempermainkan agama. Dan itu ada pasalnya. Ini untung Bang Suma aja belum bisa dihubungin Bang Suma. Kalau Bang Suma dihubungin, kita cuma pengen tahu dari Bang Suma maunya gimana udah. Lu bisa bayangin nggak perasaan Bang Zuma sadatin lu? Iya. Itu aja. Dan bisa bayangin nggak orang-orang yang nonton selama ini yang support? Iya. Oke, sekarang setelah lu disadarkan sama Bang Zuma, lu ada menerima keuntungan materi nggak? Itu yang gue mau tanya. Dari siapa? Siapa aja? Dari siapa aja? Oh, nggak ada. Dari DM, dari yang ngasih transfer langsung. Nggak ada kalau transfer langsung. Tapi kalau ngasih baju, ya kayak nitip ke Bang Dewa kemarin tuh, ada bajunya masih belum gua pakai sama sekali. Yang transfer lo? Nggak ada. Coba buka rekening lo. Api juga ada transfer kan? Api ya dari Dana kan? Ustadz Arif berapa? 1 juta. Dana. Lu nggak pernah transfer dana. Enggak, dia ke dana maksudnya. Kalau nama orang kan bisa beda, Pak. Hah? Ke dana maksudnya. Iya, masuknya ke dana. Biasa kalau transfer nih, misalnya gua transfer Makanya ke coba situ, buka dana. itu pakai rekening siapa? Kan namanya bisa beda. Dana, bukan MBCL, dana. Baca Alkitab kagak kegocek, baca Alkitab transfer kegocek, gue tahu. Alkitab sekoper. Begitu aja. Gue transfer ke dia 2 kali. Ini foto. Yang pertama anak gue yang transfer. Gue nggak pernah transfer ke dana. Gue nggak tahu gimana caranya. Foto. Pas yang kedua Gereja. anak Tapi gue nggak- lagi nggak nggak bisa banyak dihubungin. foto-fotonya, Bang. Mau nggak mau kan gue yang transfer. Cari di Memang Google sering ke gimana gereja cara transfer bareng. dana. Cuma pakai kode 3901 kan. Lalu mau HP. Udah kalau lu transfer masuk, cek masuk nggak masuk. Ya udah. Gue nggak tahu kalau namanya ada kode L Fajar Wijaya. Ledek langsung baca Coba Alkitab. mana? Coba mana? Ini dana. Tapi cewek lu tahu ini kayak begini tahu nggak? Ya kemarin juga udah nasehatin dia jangan ngaku-ngaku pendeta gini segala macem. Kalau mau login Kristen ya login aja gitu. Nah, lu sebenarnya udah login apa belum ke Kristen? Karena memang kan saya udah bilang sama Kododi tadi, dibaptis belum, tapi ikut ibadah terus dan saya nggak pernah sholat 5 waktu lagi gitu. Lah, bini lu tahu nggak kalau lu udah percaya Yesus Tuhan? Dia tahu, Udah tahu. Nah sekarang kondisi tahu nggak dia udah kamu tuh udah disadarin ulang sama Bang Sumba dan teman-teman gitu? tahu. Tahu. Nah terus kata dia, terus mau gimana kata dia? Ya nggak tahu lah, karena memang selama diskusi nggak nemu bisa bantah kok. Bible salah semua, bilang gitu. Kecewa. Kalau orang seperti Arom, kalau bener-bener mualaf, kita tuh siap bantu sampai kemana aja kita siap bantu. Tapi kalau kita dibohongin kayak begini, kita juga siap masukin ke penjara. Masuk nih Februari 12 juta. Dari siapa? Dari siapa 12 Ini juta? Februari. Total Februari. Total Februari Total atau 12 satu total, Total transaksi? Februari. total kan beda bang. Iya. Total kan Total pemasukan kamu di dana 12 juta bulan Februari. Sama lu ngaku ke gua kan, lu digaji sama gereja 16 juta kan ngakunya. itu kan niat mereka. Hah? Niat mereka begitu. Iya, tapi kan gua tanya, Belum, lu iya. waktu di tempat gua lu ngakunya apa? Iya. Katanya mau syahadat, tapi masih mikirin cicilan rumah 5 juta katanya. Ini cicilan ada. Giliran chatting sama gua tanya gaji lu berapa? Dia ngaku 16 juta. Nanti bohong lagi kan? Kemarin ngakunya gara-gara video viral nggak dapat Iya. ya. Nggak dapet jadwal khotbah ya? Terus lu ngaku di sekolah sama gereja, berarti lu bohong lagi kan? Tiba-tiba kerja di bank, wih gua bilang alhamdulillah nih, gua bilang. Fotonya kerja di bank dari tahun lalu.
Apa tujuannya, Rom? Apa yang dicari sih Rom di sini, apa sih yang dicari? Ya karena senang diskusi aja sih sebenarnya. Ya setelah diskusi boleh, tapi bohong nggak boleh. Kenapa? Capek loh. Kalau lu mau bohong, lu harus tutupi kebohongan yang lalu dengan bohong lagi. Iya. Capek. Estafet bohong ke bohong itu capek. Dan lu sudah mau mempermalukan Bang Zuma, lu mau permalukan gua. Kayak Bang Zuma, Kodoni itu ngebangun ini tuh bukan dalam kayak proyek candi yang semalam jadi, enggak. Dan begitu udah jadi, tiba-tiba diginiin, ada nama baik yang dipertaruhkan. Mungkin bukan hanya teman-teman Islam, tapi dari internal Islamnya, contohnya abang ini ragu suzon sama Kodoni. Ini orang ini Muslim kok disetting jadi Ya, lu orang udah Kristen. suzon dulu sama gua. Ini makanya, ini gimana Kodoni? Sebenarnya selain Bang juga ada yang info di komen. Ini namanya El Fajar gitu. Hah? Nggak baca sampai section komennya. Makanya biasa nonton ini dari yang zaman dulu tuh ada yang cewek mualaf apa gitu, Ah, iya. pakai kudung apa. Begitu lagi nonton, iya, gue bilang, tar dulu deh, gue bilang, gue masih agak nahan, gue bilang, tar dulu deh, mau ngeliat dulu, kayak gimana sih sebenarnya. Nah, mulai ada yang konten syahadat lagi, orang muslim tapi kok syahadat, gue bilang, adalah waktu gue ngomong kali ke konten itu langsung gue bilang, nih maksudnya apa sih, gue bilang, gue bingung sendiri, gue bilang. Itu ada, dibilang jadi pendeta. Kalau semua belum ada keputusan. Lu bayar orang. Ini jam 10 ini ada kita mau apain ini makanya. Sekali tik Jam 10 ini ada anggota kita mau datang kalau memang kita mau ke Polres kita ini NLP-in atau mau gimana? Atau mau Gimana kok? Menurut lu masuk kan? Ya gue minta maaf lah. Ini Nggak, serius. mau tuh, ini jam 10 ini kan anggota kita mau datang. Iya, tadi kan kita mau mediasi di Polres, kita mau LP-in apa gimana? Ini sorry, gue sebagai pihak yang kasih tahu nih maksudnya. Oke, ini bocah nambang dalam artian yang gue sampaikan. Kalau dari gue pribadi minta jangan dia dipolisiin dan segala macam, ya bikin klarifikasi aja. Ini apa? Ngejaga tadi nama Bang Zuma, Kodoni segala macam itu biar clear aja sampai di API. Bocah nambah dari kemarin. Umurnya berapa sih? 34. Bukan bocah. Umur Bocah nggak tua ada maksudnya? Iya. Bocah tua. Masalahnya kalau ngambang atau enggak bisa diukur dari umur sih bang. Gitu. Tapi begitu gue tahu apa, gue dalam hati oke. Gue sebagai orang yang dia jujur gue juga kecewa dan segala macam. Cuman kalau sampai kayak apa, gue kalau Sama kita juga mikirnya semasa sesama muslim ini Iya. tapi balik lagi ke tadi, dia kebayang nggak kalau bukan muslim yang nemuin kayak gini? gue tadi ngomong sama dia, lo kalau ketemunya sama yang bukan Abis Kasihan nih keluar Bang Zuma bertahun kita bangun yayasan hancur gara-gara kayak ginian doang. kalau nggak tadi ngomong lo kalau mendingan lo sekarang temuin ada gue Bismillah bisa nengahin lo kalau ketemu di tengah jalan lo yang kelar karena gue ngeliat tadi komen mungkin ada beberapa yang ngaku wah ngeliat jawab ngaku El-Fajar dan segala macam tapi mulai Tetangganya liatin tuh. Namanya Aman Suarman kan. Ini Aman dari kecil Kristen gitu kan. Viral, didatangi sama warga, masuk penjara. Ini 2 tahun. Islam ngaku Ini Kodoni bisa digituin nanti sama orang. Enggak, bisa digituin kalau Kodoni yang nyuruh, masalah kan Kodoni nggak nyuruh. Ya masalahnya kalau orang nggak senang kayak contoh Bang ini aja deh, nggak usah jauh-jauh. Orang udah hilang trust sama Kodoni itu. Kasian Kodoni reputasinya yang rusak. Sama Bang dan Zuma Abi juga. Bang Zuma juga. Untung Abi kita nggak ngeluarin loh apa sertifikat mualaf loh. Kalau sampai keluar sertifikat mualaf kan berarti tolol banget kita kan. Lo ngaku sadar di masjid mana? Di sini. Masjid apa namanya? Sini. oh dalam Bener lo ke situ sadar gak? Kalau Iris kuping gue, kok lah Allah kuat Loh, saya aja kan minta KTP. Iris kuping Enggak gue. kan? Itu udah banyak kebohongan ini. Lu husnuzon banget. Lo kan gua nanya klarifikasi biar dia sendiri yang ngomong. Iya nggak? Karena dia ngakunya begitu. Di kepala gue itu. Nah jadi kalau nih ya, sorry, karena lu
mengaku S2 STT Islamologi, lu mengaku ke Masjid Syahadat, gua nggak yakin lu merasa murtadin. Dengan hafalan lu bacaan kayak begitu, gue udah yakin dari awal. Itu yang bikin gua nggak yakin lu murtadin. Nggak meyakinkan gitu, nggak meyakinkan gua gitu. Apa maksudnya? Kalau nggak ada kebohongan-kebohongan yang di belakang itu, bisa jadi alasan lu bahwa lu pernah murtad itu masih bisa dipertimbangkan. Ini sampai sekarang ini nggak bisa buktiin ya. Nggak bisa Ini, buktiin lu pernah ke gereja. Ini nih. Tapi nggak banyak ya. Ini foto begini doang. Coba di ituin, Yul. Tapi nggak banyak.